Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum memulai pembahasan pada kali ini, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin dan teman-teman. Perkenalkan, saya Vidya Restirani. Di sini saya akan membahas slide tentang tujuan, karakteristik, prinsip implementasi, dan dimensi dalam MBS. Nama saya Ananda Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip MBS, tahapan pelaksanaan MBS, indikator keberhasilan MBS, dan peningkatan mutu melalui MBS. Kali ini kami akan membahas materi tentang manajemen berbasis sekolah. Disimak videonya baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan semuanya. Yang pertama itu kita awali dari pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Kandoli, MBS itu adalah suatu cara atau metode untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak didik menurut yuridis dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu dibebani dengan pengembangan total pendidikan yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah khusus itu, personel akan mengembangkan program-program yang lebih meyakinkan mereka mengetahui para siswa dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sedangkan menurut kelompok, MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya pengembangan dan meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen berbasis sekolah tentunya mempunyai landasan hukum. Dampak dari pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemerintah daerah diberi hak atau wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari situ, konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut adalah perubahan terhadap manajemen pendidikan. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah atau MBS. Selanjutnya, pada pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua itu, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritasnya. Dalam hal ini, kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah mempunyai peran penting dalam menentukan skala prioritas dalam sekolah tersebut. Dan ketiga itu ada pengambilan keputusan lebih partisipatif. Dan keempat itu ada penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Karena dalam MBS ini dana digunakan itu dikelola oleh sekolah tersebut. Dan kelima itu ada keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Dan yang terakhir itu ada menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah ada 3. Yang pertama itu ada otonomi. Kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua itu ada kemandirian. Kemandirian di sini dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah dalam hal memanage sekolah tersebut. Yang ketiga itu ada demokratif. Demokratif adalah keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan sekolah tersebut. Tujuan MBS, tujuan adanya manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholdernya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan atau sekolah profesional. Di sini maksudnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, melainkan kesejahteraannya pula.
Adapun ke-8 karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu, sekolah dengan MBS memiliki visi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, ada aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Yang ketiga, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Yang keempat, ada keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Yang kelima, MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS, sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Yang keenam, MBS menekankan hubungan antara manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sehingga efektivitas sekolah dapat tercapai. Yang ketujuh, peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. Yang kedelapan atau yang terakhir, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip implementasi MBS. Yang pertama itu ada prinsip ekuifinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada prinsip desentralisasi. Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan yang berarti efisiensi pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang luas kepada sekolah. Yang ketiga itu ada prinsip sistem pengelolaan mandiri. Sistem pengelolaan mandiri di bawah kendali kebijakan dan struktur utama memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah, dan meraih tujuan menurut kondisi sekolah masing-masing. Yang keempat itu ada prinsip inisiatif manusia. Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan, mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Selanjutnya ada dimensi NBS. Ada 3 dimensi dalam MBS. Yang pertama itu efektivitas manajemen berbasis sekolah. Efektivitas MBS yang dimaksud di sini adalah tingkat ketercapaian tujuan peningkatan mutu di sekolah, mendayagunakan sumber manusia dan pendukung lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua itu ada efisiensi manajemen berbasis sekolah. Maksudnya di sini adalah mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang ada dengan menggunakan waktu dan biaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada produktivitas manajemen berbasis sekolah. Produktivitas dalam MBS yang dimaksud di sini adalah hasil-hasil capaian nyata sekolah yang berlangsung secara terus-menerus, bergerak terus-menerus dan meningkat. Prinsip-prinsip MBS ada 7. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundangan. Yang kedua, keadilan. Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, keterbukaan. Berarti seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya, sekolah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. 4. Kemitraan.
yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik itu individu, kelompok atau organisasi, maupun dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, partisipatif. Dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan keputusan. Yang keenam, efisiensi. Dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya, baik itu dana, sarana prasarana, dan tenaga, sesedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. Yang ketujuh, akuntabilitas. Menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah, utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, disertai bukti-bukti administratif yang sah. Tahapan pelaksanaan MBS. 1. Mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media massa. 2. Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah. 3. Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan MBS berdasarkan tantangan yang dihadapi. 4. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan melalui analisis SWOT. 5. Memilih langkah-langkah pemecahan persoalan. 6. Membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta program-program untuk merealisasikan rencana tersebut. 7. Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS. 8. Melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS. Ada 10 indikator keberhasilan MBS. 1. Efektivitas proses pembelajaran. 2. Kepemimpinan sekolah yang kuat. 3. Pengelolaan tenaga yang efektif. 4. Kepemilikan budaya mutu sekolah. 5. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. 6. Sekolah memiliki kemandirian. 7. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat. 8. Transparansi sekolah. 9. Sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis dan fisik. 10. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian relatif atau standar diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar yang telah ditetapkan. Standar pendidikan tersebut ditetapkan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka ditetapkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1, di sana ada 8 aspek SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi atau KTSP, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, yang dikelola dengan prinsip-prinsip MBS. Tujuannya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sekian dari kelompok 6. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.